Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbicara tentang bagaimana kita mengenali beberapa karakter ataupun kondisi yang membuat kesembuhan pada pasien-pasien gangguan kecemasan, termasuk yang mengalami gejala psikosomatik itu menjadi lebih lambat, atau mungkin agak sulit, atau bahkan kambuhan. Nah, teman-teman dengarkan sampai habis supaya mendapatkan inti yang jelas ya terkait dengan kondisi seperti ini. Di dalam praktek, kita menemukan banyak kasus-kasus gangguan kecemasan psikosomatik ini tidak serta-merta langsung berkaitan dengan situasi stres yang diketahui. Jadi teman-teman tuh jangan sampai bingung kalau misalnya diri teman-teman merasa bahwa kondisi saya ini sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan stres yang sifatnya segera. Atau kalau di bahasa kedokterannya tuh stres yang akut. Stres yang baru saja terjadi, yang kemudian banyak dikaitkan dengan misalnya situasi kehidupan yang tiba-tiba. Misalnya kayak putus hubungan kerja, putus hubungan pasangan ya, bercerai, kemudian kehilangan pasangan, suami atau istri atau pacar ya, atau misalnya sekarang kehilangan makhluk yang disayangi, bisa aja kehilangan binatang peliharaan atau kehilangan benda-benda yang sangat berharga, misalnya kebakaran, kerampokan, hal-hal yang sifatnya itu memang kehilangan sesuatu. Nah, namun yang sering kali orang lupa adalah bahwa gangguan kecemasan atau terkait dengan situasi kecemasan itu biasanya terjadi sebagai suatu koreksi akumulasi. Jadi korelasinya itu adalah akumulasi dari sekian banyak kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak heran banyak pasien yang seringkali datang dengan kondisi yang sudah cukup lama dia mengalami gejala-gejala tersebut, tetapi tidak terlalu mengganggu. Namun setelah beberapa lama dia mengalami, mulai ada gangguan. Nah, kalau demikian kita tahu nih bahwa sebenarnya problem masalah ini tidak selalu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya segera itu. Sayangnya, banyak dari kita itu tidak memahami apa saja yang bisa membuat kita mengalami hal seperti itu. Jadi kita tuh kadang-kadang ketika datang berobat pasien, itu kan kepingin gejalanya segera dihilangkan. Dan tentunya itulah tugas kami sebagai dokter. Tetapi ketika si pasien setelah sembuh, kemudian beberapa lama kemudian tidak minum obat, misalnya 1 tahun, atau misalnya 6 bulan, kambuh lagi dia. Mengapa demikian? Karena ternyata ada sifat-sifat kepribadiannya yang sebenarnya belum bisa diadaptasi. Mengapa demikian? Karena sudah sering kali ya kita bicarakan ya di dalam video-video sebelumnya bahwa pengobatan itu tidak mengubah kepribadian. Jadi kalau misalnya kepribadiannya itu sangat tidak nyaman, ya artinya orangnya itu memang lebih mudah akan memicu terjadinya cemas. Misalnya seorang yang perfeksionis, terlalu detail, terlalu maunya sendiri, egois, ataupun terlalu kepikiran sama hal-hal yang belum terjadi. Ya, selalu mengantisipasi sampai jauh sekali, atau overthinking ya. Itu kadang kita tidak bisa hilangkan hanya dengan sekedar obat. Karena bagaimanapun obat tersebut mempunyai proses dalam bagaimana menstabilkan di sistem amigdala hipokampus yang berhubungan dengan responnya. Jangan lupa ya, dengan respon dari cemas tersebut. Sedangkan pemicu atau yang membuat si cemas tersebut itu belum bisa dengan pengobatan. Dia harus membantu dirinya sendiri dengan cara melatih. Maka daripada itu biasanya kita mulai dari latihan-latihan yang kecil dulu, yaitu dengan latihan perilaku misalnya. Pasien itu seringkali bertanya kepada saya mesti lakukan apa dok? Saya bertanyanya harusnya balik ke mereka bahwa apakah dirimu siap melakukan hal yang akan kita lakukan ini. Contoh, perilakunya. Perilaku apa saja yang misalnya membantu? Perilaku makan,
ya, perilaku tidur, perilaku olahraga. Ini utama yang paling sering kita temukan pada kasus-kasus terutama psikosomatik lambung. Udah bener belum makannya? Cara makannya udah bener belum? Makannya teratur apa tidak? Jangan-jangan makannya suka-suka. Misalnya lunch atau makan siangnya makannya jam 3, besok jam 12, entar lagi jam 2, besok lagi jam 9, terus nggak makan sampai malam. Nah, ini kan nggak teratur. Kalau nggak teratur begini, ya, otak di dalam perut itu bingung. Sehingga asam lambung seringkali mengalami suatu proses perubahan. Dan itulah yang menyebabkan seringkali juga terjadinya kembung. Kedua, masalah tidur. Ya, tidurnya nggak cukup nih. Tidur yang paling baik itu antara jam 8 sampai jam 12 malam. Waktu mulai tidur. Jadi sebaiknya tidak tidur terlalu awal, misalnya jam 7 malam. Tidurlah antara jam 8 sampai jam 12. Tapi jangan lebih dari jam 12. Alasannya kadang-kadang kan selalu dikaitkan dengan nggak bisa melakukan karena terlalu banyaknya pekerjaan. Ini yang paling penting dilakukannya adalah suatu time management yang baik gitu ya. Karena sesibuk apapun, itu biasanya orang akan mempunyai waktu untuk bisa tidur dulu, istirahat ya. Dan harapan kita itu minimal 5 jam. Karena kalau kurang dari 5 jam akan mengganggu proses di dalam jantung. Sedangkan kalau lebih dari 5 jam seringkali mengalami suatu permasalahan yang tidak baik gitu. Misal lebih dari 9 jam, sorry. Ya, kalau 5 jam tidak boleh kurang dari 5 jam. Tadi tidak lebih dari 9 jam. Karena kalau 9 jam terlalu lama juga. Kebanyakan dari kita itu seringkali kalau liburan atau Sabtu Minggu, wow tidurnya bisa sampai 12 jam. Tapi hari-hari tidurnya 3 jam. Sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tidur itu adalah suatu pola, runut yang paling penting untuk diperhatikan. Ya, kalau baik itu masalahnya itu akan berkurang biasanya. Ya, karena tidur itu suatu energizer untuk membantu memulihkan banyak hal. Tidur itu memulihkan banyak hal. Kemudian juga dikaitkan dengan bagaimana sistem saraf pusat yang berkaitan dengan olahraga. Olahraga itu masih harus menjadi salah satu utamanya. Bahkan Anda ketika cemas panik pun tetap disarankan untuk olahraga kan. Untuk melakukan suatu perhatian pada kondisi jantung dan pernapasan kita. Nah, yang menjadi seringkali masalah adalah bagaimana sistem saraf pusat kita itu berkaitan dengan perilaku dan juga pikiran kita. Makanya tadi yang menghambat kita itu seringkali agar kita lebih mudah cepat sembuh, lakukan yang baik, kemudian kenali perilaku dan pikiran kita sendiri. Terutama yang berkaitan dengan pola pikir yang salah seringkali ya. Misalnya tadi overthinking, kemudian terlalu perfeksionis, tidak punya cara atau plan yang lain. Kalau pokoknya itu aja, nggak bisa terlalu adaptif gitu ya. Jadi orangnya rigid. Kalau orang yang rigid, pokoknya saya harus makan nasi sama ayam goreng. Pokoknya nggak mau sama ikan, nggak mau sama tempe. Oke, kalau ikan saya alergi, boleh lah. Tapi kan ikan yang alergi biasanya ikan laut. Ikan air tawar tidak masalah dong. Atau misalnya nggak ada ayam, bolehlah tempe sama tahu. Nggak mau, saya nggak doyan. Apa yang mau? Nggak mau, pokoknya harus itu. Nah, itu yang paling sulit. Kadang-kadang kita harus makan cuma nasi doang gitu. Atau bahkan sama kecap sama kerupuk. Ya kan? Itu saja dulu. Jadi kita tuh adaptif. Kalau kita melihat banyak kasus-kasus di dalam praktek, ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang adaptif, yang lebih gampang beradaptasi, itu jarang mengalami kecemasan. Makanya kenapa akhirnya waktu kemarin sekitar 5 tahunan yang lalu, kalau teman-teman mungkin masih ingat, kita mulai nih belajar ikhlas, sabar, sadar. Kenapa? Karena ikhlas, sabar, dan sadar inilah yang bisa membantu kita menstabilkan sistem hipokampus dan amigdala kita. Menguatkan kemampuan kita untuk mengurangi respon-respon negatif di otak kita. Ya, dengan keikhlasan kita bisa menerima segala sesuatu dengan apa adanya, tanpa rasa kecewa, tanpa rasa bertanya-tanya, kenapa itu terjadi pada saya? Kita menerima segala sesuatu dengan lapang dada, seperti itu. Ikhlas, sabar. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kita berharap itu akan segera berlalu. Tapi mungkin tidak bisa cuma 1-2 hari. Tapi mungkin butuh berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Kita harus sabar di dalam proses tersebut, tetap ikhlas, tetap sabar. Karena dengan demikian maka
sistem saraf pusat kita tidak akan terlalu aktif. Dan selanjutnya, kita harus sadar. Sadar itu bukan berarti bangun. Oh, saya udah bangun, udah sadar nih, udah awake. Bukan. Tetapi sadar diri. Sadar akan kemampuan diri. Sadar akan kekurangan diri. Sadar untuk melakukan sesuatu secara mindful. Nggak terburu-buru. Tidak melakukan sesuatu secara seperti otomatis. Tetapi menyadari. Ketika kita memegang sesuatu, kita tahu bahwa yang kita pegang itu apa. Seringkali sekarang dengan banyaknya gadget di dalam kehidupan kita, kita sering lupa orang yang ngomong di depan kita nggak kita dengerin, kita melakukan sesuatu sambil megang HP, jadi akhirnya nggak konsentrasi yang baik. Hilang kesadaran kita dalam hal ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mengingatkan kita bersama, termasuk saya sendiri juga diingatkan dengan apa yang kita tadi barusan bahas. Mudah-mudahan teman-teman berbahagia, mudah-mudahan Rabu teman-teman hari ini berbahagia, dan semoga kita bisa tetap belajar ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.